Pembekalan KKN tematik tahun akademik 2020-2021. Kuliah kerja nyata tematik tahun akademik 2020-2021 yang diselenggarakan Universitas Islam Indragiri melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dengan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang ada di tengah masyarakat. KKN tematik dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi. KKN sekurang-kurangnya mengandung 5 aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis, yaitu keterpaduan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pendekatan interdisipliner dan komprehensif, lintas sektoral, dimensi yang luas dan kepragmatisan, serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Berikut pembekalan KKN tematik tahun akademik 2020-2021 Universitas Islam Indragiri. Laporan Ketua Panitia Pelaksana yang disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Tasik Gemilang, yang terhormat Ketua Yayasan Tasik Gemilang beserta pengurus, yang terhormat Rektor Universitas Islam Indragiri, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, para dekan dan ketua program studi yang ada di lingkungan Universitas Islam Indragiri, para ketua lembaga, dosen, karyawan yang saya hormati, serta KKN tematik 2020-2021 yang saya sayangi. Baiklah, saya atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri dalam hal ini ingin melaporkan terkait kegiatan KKN tematik tahun 2020-2021. Yang pertama, bahwa kuliah kerja nyata ini diselenggarakan oleh Universitas Islam Indragiri melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, pelaksanaan KKN ini adalah sebuah wujud upaya dari Universitas Islam Indragiri untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswi kita di luar daripada kampus, yang nantinya diharapkan mampu mereka ada di tengah masyarakat, mengidentifikasi masalah yang ada di sana, menganalisanya, lalu berusaha untuk memecahkan problem-problem pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang kita cintai ini. Nah, lalu selanjutnya secara dasar pelaksanaan KKN ini dilaksanakan itu atas co-creation ataupun gagasan bersama, itu dasar pelaksanaan KKN ini. Lepas itu yang kedua adalah co-funding ataupun dana bersama, mereka iuran bahasa Indonesianya. Lalu flexibility atau keluasan, serta sustainability, berkesinambungan, serta yang terakhir adalah berbasis riset atau research based community service. Nah, maksud dan tujuan dilaksanakannya KKN ini adalah untuk menghasilkan sarjana atau lulusan yang memang benar-benar mampu memahami, mampu menganalisa, mampu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi bagian daripada solusi permasalahan yang ada. Tema dalam perkuliahan ataupun KKN tematik tahun 2020-2021 ini adalah optimalisasi penanggulangan wabah COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir.
Nah, di sini juga dapat saya laporkan bahwa jumlah peserta KKN tematik kita pada tahun 2020-2021 yaitu berjumlah 403 orang peserta atau 403 orang mahasiswa. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu dimulai pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan penjemputan mahasiswa itu di akhir ataupun minggu keempat bulan September. Selanjutnya untuk lokasi KKN pada tahun ini tersebar di 8 kecamatan. Tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan 29 posko ataupun 29 tempat yang kami tempatkan di desa-desa dan kelurahan sebanyak 29 desa ataupun kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, sebelum laporan pelaksanaan kegiatan KKN ini saya tutup, saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi peserta KKN, tolong jaga nama baik alma mater kita di tengah masyarakat tempat lokasi KKN saudara-saudari lakukan. Baiklah, demikian laporan pelaksanaan kegiatan KKN ini dapat saya laporkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi KKN tematik Universitas Islam Indragiri tahun akademik 2020-2021. Penanganan wabah COVID-19 oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disampaikan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik mahasiswa yang hari ini akan melakukan kuliah kerja nyata, semoga dalam pandemi COVID-19 adik-adik mahasiswa tetap bisa melaksanakan aktivitas, khususnya mahasiswa yang hari ini berada di Universitas Islam Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga apa yang adik-adik lakukan bermanfaat, menjadi ladang ibadah buat adik-adik dapat membuktikan kerja nyata dalam praktek selama beberapa hari ke depan. Adik-adik, bahwa saat ini Indonesia dalam menghadapi COVID-19 memberikan perhatian yang sangat luar biasa, karena sampai hari ini COVID-19 belum mendapatkan vaksin untuk mengantisipasi penularan yang terjadi. Untuk itu, mari kita sama-sama memberikan pemahaman, mari kita sama-sama berjuang bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa COVID-19 yang hari ini belum memiliki vaksin untuk mengantisipasi penularannya, namun aktivitas kita tetap wajib berjalan. Untuk itu perlu satu aturan, satu gaya baru, atau sebagaimana yang Presiden sampaikan, new normal COVID-19. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat perlu menjadi sebuah edukasi agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan, namun juga tidak meninggalkan protokol yang harus mereka lakukan dalam upaya tetap dalam kondisi sehat. Adik-adik, pada saat ini di Indonesia pasien yang
terkonfirmasi positif itu sudah mencapai 113.134 orang, yang sembuh sekitar 70.232, sedangkan meninggal 5.302 orang. Sementara di Riau yang terkonfirmasi positif itu sebanyak 161 orang, sembuh yang sudah sembuh itu 332 orang, meninggal 13. Sementara di Kabupaten Indragiri Hilir terkonfirmasi positif hari ini sebanyak 4 orang, yang sudah sehat 48 orang, meninggal ada 2. Untuk itu kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir mengajak kepada adik-adik semua, mari berikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat di mana tempat adik-adik melakukan KKN. Pertama, berikan informasi, berikan edukasi kepada masyarakat bagaimana menjaga diri, keluarga agar tetap selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua, dalam pandemi COVID-19 saat ini, ekonomi tetap produktif. Artinya kita tidak mengeluh, kita tidak harus kalah dalam terus melakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Untuk itu adik-adik hanya perlu berpedoman kepada peraturan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan. Pertama, tetap selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, selalu atau sering mencuci tangan. Yang ketiga, pakai masker. Yang keempat, jaga jarak. Nah, bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat? Ini menjadi kebiasaan baru, harus terus selalu dilakukan. Budaya-budaya kita selama ini yang berjabat tangan, ya mungkin untuk kondisi pandemi saat ini kita membatasinya dengan cukup dengan gaya-gaya baru tanpa harus bersentuhan. Kemudian cuci tangan dengan air sabun, dengan sabun dan air mengalir, agar selama kita beraktivitas kita ada menyentuh, memegang barang-barang yang mungkin ada droplet dari yang tertular, yang terinfeksi, ini bisa kita minimalis dengan cara mencuci tangan. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter. Ini sangat memberikan efek positif buat kita karena resiko tertularnya itu sangat kecil. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pakai masker, karena kita tidak tahu hari ini siapa yang tertular, apakah kita atau orang lain. Untuk itu disiplin, kita wajib menggunakan masker. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ulasan ini memberikan manfaat buat adik-adik yang akan melakukan KKN, dan adik-adik sendiri tetap disiplin untuk diri masing-masing sebelum memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Peran dunia kampus dalam penanggulangan wabah COVID-19 disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Indragiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam wa ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada yadhakkara wa arada syukura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pembina kita, Ketua Yayasan Tasik Gemilang beserta pengurus dan Wakil Rektor 1-2, sahabat-sahabat para dekan, Ketua Prodi, Ketua Lembaga dan Sivitas Akademika Universitas Islam Indragiri yang berbahagia, dan peserta KKN tematik tahun 2020-2021. Alhamdulillah wa syukurillah atas inayah dan hidayahnya Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali walaupun dalam keadaan lewat dunia atau media sosial, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah karena tentunya ini adalah inayah dan hidayahnya Allah, kita dipertemukan kembali walaupun lewat media sosial. Begitu juga salawat dan taslim kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita selalu mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Yang pertama, kami selaku Rektor dan Sivitas Akademik Universitas Islam Indragiri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan hari raya ini kita akan mendapat keberkahan, terutama anak-anak kami atau peserta KKN ketika nanti turun di lapangan akan mendapatkan keberkahan melalui hari raya yang momentum ini. Tentunya kami selaku Sivitas atau Rektor Universitas Islam Indragiri pertama mengucapkan selamat kepada anak-anak kami akan turun KKN tematik tahun 2020-2021, dan saya berharap ketika nanti kita di lapangan, saya berharap kepada peserta KKN pertama kita perhatikanlah rambu-rambu, apalagi suasana kita sekarang ini suasana COVID ya, artinya suasana ada bencana, tapi kita yakin setiap bencana pada umumnya itu, kalau menurut teori saya, biasanya akan melahirkan banyak inovasi. Jadi kita berharap ini walaupun ada bencana ini, tentunya saya berharap kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang akan turun, berinovasilah, artinya apa yang bisa dibuat nanti di lapangan, apa yang bisa jadikan sasaran, tapi tentunya ikuti rambu-rambu gugus setempat, karena kita lihat setiap daerah sekarang sudah ada pembentukan gugus COVID tertentu, artinya kita mengikuti rambu-rambu, tidak terlalu cepat kalau bahasa saya, artinya kita tetap memperhatikan rambu-rambu yang ada. Dan kami selaku Rektor cuma ingin berpesan gini, kita perlihatkanlah jati diri kita selaku mahasiswa, artinya ketika ada aturan, tentunya aturan itu kita yang pertama mengiyakan, jangan sampai aturan itu kita yang justru melanggar. Apalagi anak-anak kami turun ini bukan saja membawa nama pribadi masing-masing, akan tetapi akan membawa nama kampus. Apabila Anda di tengah-tengah masyarakat nama Anda baik, kami juga atau Universitas Islam Indragiri pun ikut baik. Tapi sebaliknya, ketika Anda ada melanggar sesuatu atau rambu-rambu yang tidak sesuai dengan ada di lapangan, karena kita ini ketika berada di lapangan ini beda berada di kampus atau di bangku kuliah. Ketika di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat ini kita akan menghadapkan berbagai persoalan, terutama hukum adat yang kita tidak tahu, kebudayaan orang, terus banyak yang kita tidak tahu. Tentunya kita harus berani, pandai-pandai lah belajar, artinya kita menyesuaikan diri, berani menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan mementingkan kepentingan kita, membawa ego kita, walaupun pada hakikatnya sebenarnya kita melihat itu tidak sesuai yang pernah kita pelajari, tapi di sisi lain kita harus tetap menghargai orang lain, bukan mentang-mentang kita orang sudah berpendidikan tinggi lalu kita langsung serta-merta menyalahkan orang yang ada di masyarakat kita. Apalagi masyarakat kita ini banyak orangnya masih awan, artinya mereka masih butuh bimbingan dari kita bisa ngayomi,
Dan saya berharap yang terakhir, saya berharap pada mahasiswa kami setelah nanti turun ke lapangan atau setelah KKN ini, saya berharap nanti ada timbal baliknya ke kita. Artinya apa? Ada yang bisa dijadikan bentuk, apalagi kajian kita ini tematik, artinya adanya publikasi terutama kepada dosen-dosen pembimbing lapangan. Artinya benar-benar dibimbinglah anak-anak ini gimana sasarannya nanti agar kita bisa publikasikan nanti di jurnal kita, karena kita sudah ada, alhamdulillah ya, sudah ada jurnal khusus yang menangani masalah pengabdian masyarakat, yaitu di bawah LPPM langsung. Artinya kita ada ini, mudahan kita bisa terbitkan berkala nantinya setelah kita KKN, jangan seperti sebelumnya. Artinya setelah kita KKN tidak ada tematiknya. Kita berharap ini, dan di suasana COVID ini saya juga berharap nanti artinya kita jaga, jangan sampai kita yang penyebar virus. Ini kita perlu hati-hati ya, jangan sampai kita yang justru menyebarkan virus. Kalau punya prinsip saya, kita itu memeriksa dulu diri kita dulu, baru kepada orang lain. Jadi kita yang paling penting, sebelum kita menyuruh orang pakai masker, kita berharap kita duluan pakai masker. Suruh masyarakat ini, jangan sampai kita mentang-mentang mengatakan di sini tidak ada apa-apa, kita justru yang tidak pakai masker. Jadi kita benar-benar memperhatikanlah apa artinya protokol COVID atau gugus yang ada di pemerintah kita, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Selamat melaksanakan KKN tematik 2020-2021. Semoga sukses dan berjaya dan menjaga nama baik Universitas Islam Indragiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 disampaikan oleh Dr. Haji Indra Muklis Adnan, SHMH MM PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa KKN Universitas Islam Indragiri yang saat ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata tahun ajaran 2020 ya, sesuai dengan tema KKN pada tahun ini, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat di saat kita menghadapi wabah COVID-19. Ini merupakan tantangan bagi kita semua, para mahasiswa KKN. Bagaimana kita mampu mewujudkan atau melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang kita tahu pada masa COVID ini, kita tentunya memiliki keterbatasan yang prinsip. Kita tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat secara baik, tetapi kuliah kerja nyata ini tetap kita laksanakan. Karena itu, bagaimana kita mampu melakukan pemberdayaan ini, pemberdayaan masyarakat ini di tengah-tengah kita menghadapi wabah COVID-19. Para mahasiswa yang berbahagia, pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat di dalam pembangunan, dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan mengambil keputusan secara bebas, independen,
dan mandiri di era atau di saat kita memiliki keterbatasan dikarenakan adanya wabah COVID-19. Para mahasiswa yang berbahagia, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode atau pendekatan yang efektif bagaimana pemberdayaan masyarakat itu dalam proses pembangunan itu tetap berjalan secara baik dan menghasilkan hasil guna dan tepat guna bagi masyarakat itu sendiri maupun pembangunan. Di dalam proses pemberdayaan masyarakat itu kita mengenal landasan pemikiran kita atau metodologi penelitian kita di dalam KKN ini menggunakan landasan pemikiran tetap kepada Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusi, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional atau visioner, ketahanan nasional sebagai landasan konseptual. Nah, beberapa landasan inilah yang menjadikan teori kita untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat di tengah-tengah wabah COVID-19. Mahasiswa yang berbahagia, tadi sudah saya jelaskan tentang apa yang disebut pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini juga dilakukan dalam pendekatan-pendekatan dalam rangka mewujudkan pembangunan secara partisipatif. Artinya apa? Bagaimana masyarakat itu dalam proses pembangunan itu mewujudkan partisipatif yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ini sebetulnya intisari daripada pemberdayaan masyarakat. Bagaimana proses pembangunan itu muncul di tengah-tengah masyarakat yang kita kenal dengan partisipatif atau partisipasi aktif masyarakat yang kita hubungkan dengan wabah COVID-19. Artinya apa? Walaupun dengan keterbatasan dikarenakan adanya wabah, tapi masyarakat itu mampu terus-menerus melaksanakan pembangunan dalam cara partisipatif masyarakat itu sendiri. Saudara mahasiswa yang berbahagia, apa yang kita inginkan dari KKN ini? Implikasi yang ingin kita harapkan atau ingin kita tingkatkan. Pertama adalah komunikasi. Terjadinya komunikasi efektif di tengah-tengah masyarakat itu, sehingga menimbulkan kesadaran diri di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung pembangunan secara mandiri. Yang kedua, pembangunan berbasiskan pemberdayaan masyarakat itu diharapkan dapat meningkatkan komunikasi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, pemberdayaan nasional, pembangunan memperhatikan juga pendidikan masyarakat. Jadi pembangunan itu tidak terlepas dari pendidikan masyarakat itu sendiri. Lalu pemberdayaan implikasi dari masyarakat terhadap pembangunan nasional. Tentunya kita meninjau dari wawasan Nusantara sebagai doktrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan selalu
aktualisasikan dalam pembangunan nasional. Ini juga yang ingin kita wujudkan, implikasi yang kita inginkan dalam pembangunan masyarakat ini. Yang kedua, pemerintah, dari sisi pemerintah dalam setiap agendanya, terutama dalam pembangunan nasional, agar tetap mendapat dukungan dan legitimasi dari masyarakat. Maka dituntut untuk membuka komunikasi, baik itu komunikasi politik, komunikasi lainnya yang intensif, sehingga pembangunan itu berjalan sebagaimana mestinya. Mahasiswa yang berbahagia, apa yang kita harapkan dari pembangunan masyarakat? Tentunya meningkatnya komunikasi dan pembangunan nasional. COVID-19 ini tidak menjadi alasan yang prinsip bagi kita. Kita kemas sebagai rupa bagaimana proses pembangunan tetap berjalan, COVID-19 tetap kita cegah. Artinya ini tantangan bagi kita di dalam proses pembangunan itu. Saudara mahasiswa yang berbahagia, ada beberapa kontribusi dari pembangunan masyarakat ini yang kita inginkan, atau kontribusi daripada KKN ini terhadap proses pembangunan nasional dari sisi pemberdayaan masyarakat. Pertama, kontribusi yang kita inginkan adalah meningkatnya komunikasi, baik itu komunikasi politik dan komunikasi lainnya dalam proses pembangunan nasional. Walaupun kita tahu COVID-19 itu menjadi ancaman bagi kita semua, tetapi kontribusi ini yang kita harapkan dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Yang kedua, kontribusi juga dalam rangka meningkatkan komunikasi itu sendiri. Tadi kontribusi meningkatnya proses komunikasi dalam rangka pembangunan. Kontribusi juga yang kedua adalah kontribusi dalam komunikasi itu sendiri. Bagaimana proses komunikasi itu berjalan sebagaimana mestinya, maka pemberdayaan masyarakat itu perlu kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat itu, sehingga masyarakat itu mampu berkomunikasi dengan baik dalam proses-proses komunikasi terhadap pembangunan itu. Saudara mahasiswa yang berbahagia, tentu tidak semua mulus-mulus begitu saja. Apalagi kita menghadapi tantangan yang cukup berat, ya, cukup mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu tentu kita punya kebijakan dan strategi. Apa yang akan kita lakukan dalam kebijakan strategi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan pemberdayaan masyarakat di tengah-tengah wabah yang ada saat ini. Tentu kebijakan itu antara lain tentunya kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada di lokasi-lokasi KKN tersebut. Yang kedua, tentu peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap masyarakat dalam perlibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan itu. Yang kita tahu tentu banyak keterbatasan. Ini bagaimana kita mewujudkan agar regulasi itu ada. Toh kita tahu sekarang hari ini khususnya kita ketemu di kelas,
Tetapi hari ini kita tidak mungkin ketemu di kelas, kita bertemu melalui media video ini, media online, tetapi kontribusi itu tetap harus kita lakukan walaupun di era atau di saat-saat kita menghadapi wabah ini. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan kita ber-KKN ini ada sebuah solusi, ada sebuah terobosan baru bagi masyarakat, bagaimana kesehatan masyarakat itu tetap menjadi target, menjadi sasaran kita, menjadi terwujud. Kita tahu hari ini juga tentu masyarakat terdampak akibat wabah ini. Mungkin hasil pertanian tidak bisa keluar, hasil perkebunan tidak bisa dijual, pabrik-pabrik mulai membatasi membeli bahan-bahan perkebunan dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus cari solusinya di tengah-tengah masyarakat hari ini. Bagaimana kesejahteraan mereka tetap terjamin, tetap terjaga secara baik. Yang terakhir, tentunya mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep kembali masyarakat. Oleh karena itu, kita harapkan pemerintah tidak berhenti dalam proses membangun, tidak berhenti karena wabah terus berhenti membangun. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kita harapkan pemerintah tetap mengoptimalkan pemerataan pembangunan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di pedesaan ini. Saudara mahasiswa, apa upaya-upaya yang akan kita lakukan? Tentu dalam teori kita, pemberdayaan masyarakat ini ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Mungkin dengan metode edukasi. Edukasi itu memberikan keilmuan bagi masyarakat atau mengedukasi pemerintah agar pemerintah tetap jalankan, tetap lakukan proses pembangunan walaupun di saat-saat kita menghadapi wabah tersebut. Yang kedua upaya yaitu tentunya regulasi. Ya, pemerintah harus memberikan regulasi yang berbeda dengan pada saat-saat kita belum menghadapi wabah ini. Nah, regulasi ini tentu tujuannya pemerintah harus memberikan regulasi kepada masyarakat agar proses pembangunan itu tetap berjalan di tengah-tengah masyarakat. Upaya ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia atau masyarakat pedesaan dengan metode diseminasi dan kebijakan. Harus ada kebijakan, harus ada diseminasi dari pemerintah sehingga masyarakat kita tidak menghadapi wabah ini tidak terpuruk habis, tidak prosesnya tidak mengalami hal-hal yang berat. Tentu harus ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Upaya terakhir yaitu mengoptimalkan pemerataan pembangunan dengan kebijakan dan regulasi tadi. Ya, tentunya ini menjadi tugas pemerintah lah. Jangan sampai dengan alasan COVID ini pembangunan itu terhenti, pembangunan itu stuck, ya, berhenti, sehingga ini akan terjadi proses berhenti semua proses pembangunan, dan ini berbahaya, sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harapkan pemerintah tetap terus-menerus melaksanakan pembangunan. Nah, kita lihat beberapa kali statement Presiden Jokowi agar pemerintah sesegera mungkin, setiap departemen dan instansi sesegera mungkin mengucurkan anggaran-anggaran pembangunan agar proses pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak terdampak COVID dan tidak terdampak ekonomi. Nah, sudahlah kita berat menghadapi COVID, kita berat juga menghadapi ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan agar pemerintah sesegera mungkin mengucurkan anggaran-anggaran pemerintahnya. Nah, kita harapkan melalui
media kita ini agar pemerintah kabupaten, provinsi tetap melakukan proses pembangunan itu, mengucurkan anggaran-anggarannya untuk pembangunan di tengah-tengah masyarakat kita. Terakhir, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan para mahasiswa yang KKN hari ini, pertama, peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan saat ini. Yang kedua, pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapatkan manfaat darinya. Yang ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan publik adalah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat, dan jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, peran serta masyarakat itu, pemberdayaan masyarakat itu merupakan satu solusi dalam proses pembangunan di era-era modern. Terima kasih. Semoga sedikit bekal ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi saudara-saudara mahasiswa ber-KKN dan sukses dalam melaksanakan KKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan KKN Unisi di tengah wabah COVID-19 yang akan disampaikan oleh Wandi SHMH, Ketua LPPM Universitas Islam Indragiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Tasik Gemilang, Bapak Dr. Haji Indra Mukhlis Adnan SHMH MM PhD, yang alhamdulillah dalam video ini juga nanti akan memberikan atau sebagai narasumber juga dalam acara pembekalan kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Islam Indragiri untuk tahun akademik 2020-2021. Yang saya hormati juga dalam kesempatan ini Ketua Yayasan Tasik Gemilang, yang juga dalam kegiatan ini juga akan nanti memberikan juga sambutannya tadi ya. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Indragiri serta pimpinan ya di lingkungan Universitas Islam Indragiri, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor Ibu Wakil Rektor 2, para dekan di lingkungan Universitas Islam Indragiri yang berbahagia, serta rekan-rekan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri yang telah bertumpus lumus mempersiapkan kegiatan kuliah kerja nyata untuk tahun akademik 2020-2021. Baik, untuk tidak memperpanjang sambutan atau pembukaan, ya langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati ya, yang saya banggakan, wabil khusus rekan-rekan para peserta KKN tematik tahun akademik 2020-2021, yang mana pada kesempatan ini acara pembekalan kita
ada kondisi yang berbeda, ya, di mana tahun ini kita mendapatkan musibah, bahkan pemerintah atau negara kita sudah menetapkan bahwa virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga sekaligus sebagai Ketua LPPM dalam kesempatan ini juga akan memberikan materi terkait dengan pembekalan, yang mana seyogianya pembekalan ini kita laksanakan secara tutorial, di mana mahasiswa kita kumpulkan, kita berikan ya motivasi, kita berikan arahan-arahan apa yang harus dilaksanakan pada saat kuliah kerja nyata untuk tahun akademik 2020-2021. Baik, langsung saja ya. Pembekalan KKN mahasiswa ini tahun untuk KKN ya. Kita Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa, kita masih sama dengan tahun akademik sebelumnya di 2019-2020, di mana KKN kita adalah KKN tematik. Apa itu KKN tematik Bapak Ibu yang saya hormati? Di mana mahasiswa itu turun ke lapangan ya untuk mengambil data atau sekaligus melakukan kegiatan pengabdian, di mana pada saat melakukan pengabdian itu juga sekaligus melakukan riset. Riset tentang apa? Ya, riset atau penelitian tentang kondisi-kondisi yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena tahun ini kita mendapatkan bencana terkait dengan adanya virus pandemi COVID-19, maka LPPM sudah menetapkan tema sentral, yaitu terkait dengan upaya atau optimalisasi penanggulangan wabah COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa peserta KKN memiliki tanggung jawab, memiliki peran strategis ya, yang mana dalam kesempatan pelaksanaan KKN ini rekan-rekan mahasiswa itu kita turunkan ke lapangan, lebih kurang hampir 1 bulan lebih turun ke lapangan untuk melakukan berbagai cara sesuai dengan disiplin ilmu untuk melakukan semacam edukasi. Turun ke lapangan yaitu edukasi terhadap para masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk melakukan ya pola-pola kehidupan di tengah wabah virus. Ya, kita nggak tahu 2020 ini virusnya COVID, bisa saja nanti di tahun-tahun yang akan datang muncul virus-virus berikutnya, karena memang ini sudah menjadi ya kalau boleh kita katakan sudah menjadi ketentuan mungkin bahwa perang itu tidak lagi perang fisik tapi sudah perang teknologi dan perang-perang keilmuan, ya salah satunya menciptakan virus-virus. Oleh karena itu kita sebagai lembaga yang mengelola di bidang perguruan tinggi dan pendidikan tentu punya tanggung jawab. Nah, kembali ke topik, saya selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada kesempatan ini ingin menyampaikan, pertama, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab rekan-rekan mahasiswa yang akan melaksanakan KKN tematik untuk tahun akademik 2020-2021. Yang pertama, kegiatan kita itu berbentuk ya ada tugas yang akan dibuat oleh para mahasiswa. Yang pertama itu kalau boleh kita sampaikan pada kesempatan ini, yang tugasnya itu adalah tugas utama dan tugas tambahan. Saya lebih mengarah ke situ, tugas utama dan tugas tambahan. Yang pertama, tugas utama rekan-rekan adalah karena ini sifatnya KKN tematik, maka tugas utama adalah melakukan yang namanya riset. Apa yang dilakukan riset itu membuat tugas. Yang pertama, tugas individu yang kita kenal dengan istilah kertas karya perorangan, yang mana ini sudah ada di dalam buku panduan kita, bagaimana format penyusunan pola pikir ya kertas karya perorangan itu. Ini dapat kita lihat rekan-rekan yang saya hormati ya, sebagai salah satu contoh bagannya gitu ya. Kita sudah tentukan tema kita, judulnya penanggulangan wabah COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir. Maka rekan-rekan memiliki pola pikir. Yang pertama apa itu? Ya, subjek, metode, objek.
tokoh masyarakat yang dijadikan subjek untuk penanggulangan wabah COVID ini siapa yang ada di tengah masyarakat itu. Metodenya seperti apa? Ada wawancara, kuesioner, observasi, dan objeknya di desa mana. Nah, terus siapa-siapa pemangku kebijakan, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan masyarakat serta pemangku kebijakan yang ada di lokasi saudara-saudara dalam melaksanakan KKN itu. Nah, dari situ akan kelihatan apakah kendalanya, apakah upaya-upaya itu telah mampu melakukan edukasi dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung di wilayah atau di negara kita ini. Sehingga disinilah peran mahasiswa sebagai pembaharu, sebagai kaum intelektual untuk memberikan masukan. Masukan-masukan inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai rekomendasi, baik itu kepada pemerintah daerah maupun pemerintah terkecil ya yang ada di desa itu, bahwa pola-pola penanggulangan yang terjadi yang ada saat ini perlu ada evaluasi berdasarkan hasil penelitian kita. Kenapa? Karena kita sudah terpadu ini. Di dalam kelompok itu ada mahasiswa manajemen, ada hukum, ada agama, semuanya bersatu padu di situ memberikan kontribusi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Nah, yang pertama tugasnya adalah membuat kertas karya perorangan. Nanti untuk lebih jauh jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan nanti ke DPR, dosen pembimbing lapangannya, dan bisa juga ke kita, ke sekretariat, ke LPPM. Ya, yang kedua tugasnya adalah membuat kertas karya kelompok. Apa ini kertas karya kelompok ini? Ya, kertas karya kelompok ini adalah tugas secara bersama dari hasil-hasil riset perorangan. Jadi misalnya nanti ada mahasiswa Fakultas Hukum melakukan kajian bahwa terjadi ketidaksinkronan antara upaya penanggulangan wabah dengan peraturan yang ada gitu ya, misalnya. Jadi nanti digabunglah berdasarkan disiplin ilmu masing-masing menjadi kertas karya kelompok, sehingga penelitian riset yang dilakukan itu menjadi komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. Makanya nanti mahasiswa silakan dari mahasiswa-mahasiswa ini membuat judul masing-masing per individu. Ya, judul masing-masing per individu dengan variabel yang sudah ditetapkan, nanti silakan diusulkan ke dosen DPL itu. Ini loh judul saya, misalnya optimalisasi penanggulangan wabah COVID-19 di desa Sungai Dusun, ya kan? Nah, apa variabelnya? Misalnya kita lihat dari hukum misalnya, bahwa bagaimanakah optimalisasi, bagaimanakah upaya yang sudah dilakukan, misalnya itu variabel X-nya. Nanti variabelnya apakah upaya yang sudah dilakukan itu telah membawa efek atau telah mampu untuk mewujudkan penanggulangan wabah yang maksimal, misalnya. Ini sebagai salah satu contoh. Yang kedua misalnya dari orang teknik itu juga apa, misalnya apakah pola-pola cuci tangan yang ada ini telah membawa manfaat atau tidak dalam rangka penanggulangan. Nanti dibuat judul, yang mana judul itu rekan-rekan peserta yang saya hormati harus terdiri dari 2 variabel. Yang mana variabel 1 dijelaskan, variabel yang kedua nanti akan membantu untuk apakah variabel yang pertama itu sudah sesuai atau tidak. Jadi antara variabel X dan Y itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga nanti K3. Ini tugas secara yang utama yang harus dilakukan oleh yang namanya mahasiswa pada saat turun ke lapangan. Yang kedua, adik-adik sekalian atau Bapak Ibu yang saya hormati peserta KKN, tugas yang kedua adalah, nah ini yang kita kenal dengan istilah pengabdian. Jadi tugas kita pertama penelitian, ini tadi sudah saya jelaskan ya, tugas utama. Yang kedua pengabdian tambahan. Nah, apa itu? Misalnya kita melakukan edukasi di tengah masyarakat. Ya,
kita ngadakan perlombaan cuci tangan yang bersih, kita adakan sosialisasi. Itu kegiatan tambahan-tambahan yang harus dilakukan di tengah masyarakat. Jadi tugas utama tadi adalah untuk, karena kita KKN membuat KKP dan K3. Tugas yang kedua adalah tambahannya adalah untuk kita berbaur di tengah masyarakat, melakukan kegiatan pengabdian. Terus yang ketiga, karena ini juga berkaitan dengan pengabdian masyarakat, kita mohon juga nih dengan rekan-rekan peserta yang ada di desa-desa ini, terutama juga nanti dengan DPR, untuk membuat sebuah kegiatan yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Ya, pengabdian kepada masyarakat. Nanti silahkan Bapak Ibu tentukan waktunya sesuai dengan protokol kesehatan, jumlah pesertanya dibatasi. Nanti dosen kita turun datang ke situ, melakukan pengabdian masyarakat, difasilitasi. Kita juga sudah minta, kemarin sudah saya sampaikan juga kepada para dekan, supaya dosen-dosennya turun ke lapangan, ya, untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana nanti mahasiswa mempersiapkan pesertanya, tempatnya dan segala macam, dosen datang ke situ. Nah, ini juga akan kita nilai sebagai kegiatan KKN di tengah pandemi untuk tahun akademik 2020. Nah, dari hasil KKN itu, peserta yang saya hormati, ini akan kita buat atau akan kita masukkan nanti menjadi jurnal karya abdi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Makanya nanti DPR akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang ada itu, apakah sudah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, sehingga nanti bisa kita orbitkan, bisa kita muat di tengah, dimasukkan ke dalam jurnal karya abdi yang ada di lingkungan Universitas Islam Indragiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berharap selaku Ketua LPPM dan rekan-rekan yang ada di LPPM, bahwa kegiatan ini, ya, kegiatan kuliah kerja nyata tahun akademik 2020 ini kiranya memberikan kontribusi real, kontribusi yang nyata kepada masyarakat yang ada di tempat kita melaksanakan KKN itu. Jadi ada buku panduan, ini dijadikan contoh. Nah, ini terkait dengan tugas. Nah, bagaimana Bapak Ibu pelaksanaan di lapangan? Ya, Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di lapangan itu ada pola-pola, ya, yang harus dipenuhi. Nah, ini untuk pelaksanaan di lapangan. Karena ini KKN, kuliah kerja nyata, Bapak Ibu, ya, ini ada misalnya lembaran-lembaran penilaian. Nah, lembaran penilaian ini, ya, ada nih di buku panduan, nanti silakan dilihat jenis kelamin, ya, nama desa, kecamatan, kabupaten, supervisi bulan keberapa, tahun akademiknya nanti kita siapkan, skornya ini dikosongkan saja nanti, ya, diinikan. Nah, ini lembaran penilaian, ada skor, ya, penilaian mahasiswa. Nah, ini siapa yang mengisi? Teman-teman juga untuk yang diisi, ya. Ini misalnya yang mengisi lembaran penilaian ini adalah lurah, kades, wali, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Misalnya nama mahasiswanya siapa, bagaimana tingkat kehadirannya, aktivitasnya, programnya, perilakunya, sehingga nanti akan ada rata-rata. Ini dari tokoh masyarakat. Nah, yang kedua, penilaian dari teman sejawat sendiri, ya. Penilaian dari teman sejawat sendiri. Nanti sesama rekan-rekan mahasiswa melakukan penilaian sendiri atas kegiatan itu sendiri yang sudah dilakukan. Nah, ini juga lembaran monitoring, nanti akan ada monitoring, supervisi yang akan dilakukan oleh pimpinan, ya. Mulai dari yayasan, nanti sudah diangkat timnya, dan pimpinan universitas melakukan monitoring ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan itu, ya. Ini surat pernyataan, ya, bersedia mengikuti tata tertib, ini juga sudah dibuat pada kemarin, ya, pembimbing lapangan. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, untuk pelaksanaan KKN ini juga, ya, kegiatan mahasiswa. Ini
Ya, ini juga perlu, ini penting bagi rekan-rekan peserta. Ada namanya surat izin meninggalkan lokasi. Ini menjadi kendala Bapak Ibu yang saya hormati selama ini, bahwa mahasiswa sering keluar masuk KKN itu tanpa pemberitahuan. Ya, seperti jalangkung aja. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kita mahasiswa, kita kuliah, ini ada SKS yang harus diselesaikan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua harus dipantau berdasarkan akademik. Kalau mau meninggalkan lokasi, Pak, itu bagaimana? Lurah tidak ada, kepala desa tidak ada, ya kan? Misalnya silakan di sini nanti tim LPPM, ketua kelompok, nanti dikasih tahu. Yang penting koordinasi, telepon, ya. Jangan main seperti jalangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nggak bisa. Ini sering ada laporan dari desa, mahasiswa tidak ada di lapangan. Nah, mahasiswa tidak ada di lokasi. Padahal waktu datang ramai. Pada saat pelaksanaan nggak ada orangnya. Makanya saya berharap koordinasilah dengan pejabat di desa masing-masing dan berhubungan nanti dengan atau berkomunikasi baik dengan pihak LPPM dan dosen pembimbing lapangan sebagai dosen yang menjadi tempat Bapak Ibu untuk mempertanyakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan KKN. Jadi ini pembekalan, ya, juga ada bobotnya, ya. Pembekalan ini wajib ditonton karena ini kita lewat YouTube, wajib ditonton. Akan ada nanti yang namanya absensi, ya, karena ini nilai bobotnya 40% di dalam penilaian kita ini, ya. Bobotnya ini nanti kalau seandainya tidak ada dalam acara pembekalan, nanti tidak melakukan aktivitasnya atau tidak melihat apa video yang sudah kita buat ini, maka nanti dianggap tidak mengikuti kegiatan pembekalan KKN. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini melalui video, ya, YouTube, kita sengaja siapkan. Kemarin kita sudah menyampaikan dengan rektor terkait dengan kondisi yang ada. Kita masih ada kekhawatiran untuk mengumpulkan karena sampai hari ini belum ada, ya, keputusan resmi baik itu dari LLDikti maupun rektor sendiri, ya, menunggu surat dari LLDikti bagaimana pelaksanaan perkuliahan, apakah sudah boleh di kelas tutorial atau tidak. Nah, saat ini kita masih menggunakan sistem daring. Oleh karena itu pembekalan ini juga kita lakukan dengan sistem daring, di mana silakan dilihat. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu peserta ingin tanyakan, baik itu berkaitan dengan tugas mandiri dalam bentuk KKP, kertas karya perorangan, maupun tugas kelompok, kertas karya kelompok, terkait dengan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menyusunnya, kita dari LPPM siap memberikan penjelasan, ya. Dan termasuk nanti dosen pembimbing lapangan akan memberikan penjelasan. Dan bagaimana nanti dalam rangka pelaksanaannya, silakan dilihat nanti buku panduan. Ya, buku panduan ini akan kita berikan sebetulnya pada saat KKN, pembekalan. Jadi karena ini nanti sudah kita lakukan pembekalan, ya, ditonton ini, maka mungkin ini saya yakin dan percaya ini akan kita berikan, ya. Kita berikan sebelum Bapak Ibu melihat video kita ini dalam waktu dekat ini, ya, akan kita sebarkan buku panduan ini kepada para mahasiswa. Jadi kalau ada hal-hal nanti yang berkaitan dengan bagaimana proses penyusunan tugas kertas karya perorangan maupun kertas karya kelompok, ini kita akan berikan pemahaman lebih lanjut lagi teknisnya seperti apa. Jadi mungkin ini yang bisa saya berikan informasi pada kesempatan ini dalam pembekalan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi kita LPPM, ya, tim di sekretariat kita. Nanti ada juga kita siapkan lamannya, apa pertanyaannya akan kita jawab di situ. Ya, ini hanya sebatas pengantar
dalam rangka kegiatan pembekalan KKN tematik Universitas Islam Indragiri untuk tahun akademik 2020-2021. Sekali lagi, saya selaku Ketua LPPM dan rekan-rekan tentunya memohon maaf dan dukungan dari rekan-rekan mahasiswa peserta KKN, bagaimana KKN di tengah pandemi COVID-19 ini dapat berjalan secara maksimal dengan tidak mengurangi kaidah-kaidah akademik yang sudah ditentukan oleh Kementerian Ristek Dikti atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, yang sudah menentukan panduan-panduannya, rambu-rambu terkait dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata serta peraturan rektor terkait dengan pelaksanaan. Jadi kita tidak mengurangi nilai-nilai akademik. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami tunggu atensinya, apa yang mau ditanyakan terhadap kami, ya nanti akan kami jawab lewat media yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang tidak pada tempatnya. Wabil khusus kepada para pimpinan universitas, ya, Bapak Ketua Pembina, Ketua Yayasan, dan Sivitas Akademika. Kami dari LPPM berupaya memberikan yang terbaik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.